Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Firmansyah dari kelas 2 ESCC akan mempresentasikan review jurnal mata kuliah Filsafat Ilmu dosen pengampu Enjen Mutakin. Jurnal yang berjudul Pemikiran Thomas Kuhn dan Relevansinya Terhadap Keilmuan Islam. Penulis Inayatul Ulia dan Nushan Abid dari Institut Pesantren Mataliul Falah Patik, diterbitkan pada Desember 2015. Saya akan menyampaikan konsep paradigma Thomas Kuhn. Paradigma didefinisikan pandangan dasar tentang apa yang menjadi pokok bahasan yang seharusnya dikaji oleh disiplin ilmu pengetahuan, mencakup apa yang seharusnya ditanyakan dan bagaimana rumusan jawabannya disertai dengan interpretasi jawabannya. Paradigma dalam penelitian ilmiah terdapat dua karakteristik substansinya, yaitu pertama, menawarkan unsur baru tertentu yang menarik pengikut keluar dari persaingan metode kerja dalam kegiatan ilmiah sebelumnya. Yang kedua, menawarkan pula persoalan-persoalan baru yang masih terbuka dan belum terselesaikan. Thomas Kuhn membagi paradigma dalam beberapa tipe paradigma. Yang pertama, paradigma metafisik. Paradigma metafisik merupakan paradigma yang menjadi konsensus terluas dan membatasi bidang kajian dari satu bidang ilmuwan saja, sehingga ilmuwan akan terfokus dalam penelitiannya. Paradigma metafisik memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk merumuskan masalah ontologi realitas atau objek kajian yang menjadi objek penelitian ilmiah. Yang kedua, untuk membantu kelompok ilmuwan tertentu untuk menentukan realitas atau objek kajian atau problem ontologi yang menjadi fokus penelitiannya. Yang ketiga, untuk membantu ilmuwan menemukan teori ilmiah dan penjelasannya tentang objek yang diteliti. Yang kedua, paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi ini dikemukakan oleh Masterman sebagai konsep eksemplarnya pun eksemplar dalam hal ini berkaitan dengan kebiasaan atau keputusan-keputusan dan aturan umum serta hasil penelitian yang dapat diterima secara umum di masyarakat. Yang ketiga, paradigma konstruk. Paradigma konstruk adalah konsep yang paling sempit dibanding kedua paradigma di atas, karena contoh pembangunan reaktor nuklir merupakan paradigma konstruk dalam fisika, dan mendirikan laboratorium menjadi paradigma konstruk bagi ilmu psikologi eksperimental. Perspektif pun dapat diperkuat analisisnya ke dalam pengelompokan varian paradigma menjadi dua paradigma utama, yaitu paradigma ilmiah dan alamiah. Paradigma ilmiah atau scientific paradigma ilmiah meliputi paradigma fakta sosial dan paradigma perilaku sosial. Paradigma fakta sosial menemukan bahwa ada sesuatu di luar diri manusia yang dapat memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu agar dapat berperilaku sesuai dengan apa yang ada di luar dirinya, sehingga perilaku seseorang dapat dikontrol. Fakta sosial meliputi norma-norma, nilai-nilai, adat istiadat, dan aturan-aturan yang bersifat memaksa atau mengikat. Yang kedua, paradigma alamiah. Paradigma alamiah ini mengacu pada paradigma definisi sosial yang diprakarsai oleh Weber yang memusatkan perhatiannya terhadap tindakan sosial dan interaksi sosial. Fakta sosial yang dianggap objektif yaitu struktur dan pranata sosial, tetapi pada proses berpikir manusia, sehingga dalam memaknai realitas interaksi sosial manusia diposisikan sebagai
perilaku natural dalam mengekspresikan tindakannya. Yang selanjutnya itu revolusi ilmiah Thomas Kuhn. Revolusi ilmiah Thomas Kuhn merupakan konsep yang didefinisikan sebagai perubahan drastis dalam tahap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan untuk merupakan episode perkembangan non-kumulatif yang di dalamnya paradigma lama diganti seluruhnya untuk sebagian oleh paradigma baru yang dianggap berseberangan. Pada revolusi ilmiah ini, perspektif pun terjadi melalui beberapa lompatan-lompatan radikal dan revolusioner sebagai berikut. Model yang dikembangkan Thomas Kuhn pada paradigma 1 berlangsung normal succession. Pada periode ini terjadi akumulasi ilmu pengetahuan yang mana para ilmuwan berusaha mengembangkan paradigma yang sedang menjadi mainstream atau yang paling banyak berpengaruh. Kemudian dalam perkembangannya paradigma lama mengalami kelumpuhan analitik atau tidak mampu memberi jawaban dan penjelasan terhadap banyaknya persoalan yang timbul. Pada fase ini, para ilmuwan tidak mampu lagi mengelak dari pertentangan karena terjadi banyak penyimpangan. Fase inilah yang disebut dengan fase anomalies. Akibat yang muncul karena banyaknya anomali, maka timbullah krisis. Pada fase krisis ini, paradigma mulai diragukan kebenarannya. Krisis tersebut terjadi dengan hebatnya, kemudian mengantarkan jalan untuk menuju fase revolution atau revolusi. Pada fase revolusi inilah kemudian muncul paradigma 2 yang memiliki jawaban atas persoalan yang muncul dari paradigma sebelumnya. Transformasi pemikiran Thomas Kuhn dalam paradigma keilmuan Islam. Kajian terhadap pemikiran Thomas Kuhn dan transformasinya ke dalam paradigma keilmuan Islam dapat dianalisa dalam hal-hal berikut. Pertama, pemikiran Thomas Kuhn tentang paradigma dapat dipahami sebagai pondasi awal untuk menentukan landasan filosofik ilmu dan landasan teoretik ilmu pengetahuan, sehingga dalam konteks pemikiran keilmuan Islam dapat dimaknai sebagai progresivitas berpikir dalam memahami paradigma ajaran Islam berdasarkan landasan normatifnya, dinamika pemikirannya, kontinuitasnya, dan sensitivitasnya dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat membutuhkan paradigma yang kuat. Yang kedua, pemikiran pun tentang normal succession menggambarkan sebuah kondisi ketika sebuah paradigma menjadi demikian dominan dan digunakan sebagai indikator utama. Normal succession dalam kajian studi Islam dapat dianalogikan dengan memahami teori-teori ajaran Islam menggunakan pendekatan teologis normatif. Yang ketiga, pemikiran pun tentang anomali adalah terjadinya ketidakselarasan antara kenyataan dengan paradigma-paradigma yang digunakan ilmuwan. Anomali terjadi karena paradigma pertama tidak mampu memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan persoalan yang timbul, dan akhirnya terjadi penyimpangan. Hal ini terjadi suatu kondisi bahwa ajaran Islam yang berada dalam ranah teologis normatif tidak seluruhnya dapat menjawab seluruh persoalan umat Islam, sehingga pada fase ini kajian tentang pemikiran Islam mengalami sesuatu yang dalam istilahnya pun disebut sebagai krisis. Yang keempat, revolusi ilmu. Dalam pemikiran Kuhn adalah terjadinya lompatan-lompatan dan perubahan-perubahan secara drastis dan pada akhirnya akan memunculkan paradigma baru berdasarkan studi Islam lanjutan dan dikaji berdasarkan sudut pandang yang teknik metodologinya yang lebih unggul dibandingkan paradigma lama dalam upaya memecahkan masalah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada
kata-katanya kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.